Petualangan saya tidak berhenti di hutan. Dari jalur hijau, langkah saya beralih ke pesisir. Di sini, hewan bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga jadi penopang hidup manusia. Jadi untuk nangkap ubur-ubur ternyata nggak butuh waktu lama. Jadi habis ditebar 5 menit aja udah cukup ya Pak. Langsung kita tarik, nggak ada nunggu-nunggu. Kalau kelamaan kan masih lepas. Oh kalau kelamaan malah si ubur-uburnya lepas lagi. Untuk mendapat ubur-ubur, perahu kami harus ke tengah laut sejauh 3-5 km dari bibir pantai. Ini nih yang kita cari, ubur-ubur. Wah dia lucu banget, kayak jelly. Ini yang ini gendut banget, gemes. Biota tanpa tulang belakang ini banyak tersebar di perairan Nusantara. Ada 200 jenis ubur-ubur hidup dan berkembang biak di perairan tropis kita. Keberadaan ubur-ubur di satu lokasi sangat dipengaruhi suhu air dan arus. Ini emang waktu yang tepat buat nyari ubur-ubur atau ubur-ubur yang saat-saat seperti ini, di saat air tuh lagi pasang. Nih perbandingannya bisa sebeda ini, dan kata Pak Diman, ini tuh masih belum seberapa besar. Satu ubur-ubur bisa mencapai 5 kilo. Gede banget. Ubur-ubur tidak suka intensitas cahaya matahari terlalu tinggi atau sebaliknya. Mereka muncul ke permukaan pada waktu pagi hari atau sore hari. Nah, jadi ubur-ubur yang bisa dimakan yang kayak gini nih, yang warnanya putih. Kalau yang merah itu beracun, jadi nggak bisa dikonsumsi. Dan ini walaupun dia bisa dikonsumsi, gatel. Nih sebelah tangan saya sekarang gatel. Jadi jangan lama-lama pegangnya, langsung cuci tangan. Gatel. Di beberapa negara Asia Timur, ubur-ubur dimanfaatkan untuk bahan makanan protein tinggi dan juga pengobatan tradisional. Berhubung kita udah dapat lumayan nih ubur-uburnya, tadi kata Pak Diman, ubur-ubur di Kebumen ini bisa diolah jadi satu olahan yang menarik dan unik. Jadi aku juga penasaran nih, pengen coba. Ubur-ubur dianggap biota beracun. Namun ada beberapa jenis yang dapat dikonsumsi seperti ubur-ubur pantai. Proses pembersihan ubur-ubur lumayan panjang nih. Soalnya awalnya harus direbus dulu tanpa air supaya airnya hilang. Habis itu dicuci dengan air bersih, baru direndam pakai jeruk nipis. Nah itu supaya lendirnya yang bikin gatel hilang. Brekecek ini memiliki cita rasa yang khas. Aroma rempah-rempah terasa sangat kuat pada kuahnya. Perpaduan yang lengkap, apalagi disajikan hangat bersama nasi. Ini kalau dari teksturnya mirip sama kikil. Dan kalau rasa bumbunya tidak dipertanyakan lagi Bu, enak, mantap, dirantap. Walaupun ubur-ubur terkenal sama lendirnya yang bikin gatel, tapi kalau kita olah dengan benar, bisa jadi sajian yang enaknya kayak gini nih. Dan saya beruntung banget ya Bu, bisa nyobain ubur-ubur yang ada di Mentingan ini. Karena emang ini musiman, cuma ada 1 tahun sekali aja. Kembali ke area Gunung Sawal, kali ini tim Jejak Petualang akan bergabung dengan tim International Animal Rescue untuk melepaskan satwa liar. Selamat siang dari Gunung Sawal. Petualangan saya kali ini bukan sekedar mau menikmati pemandangan aja, tapi saya punya misi yaitu untuk
merilis kukang kembali ke alam bebas. Jadi sekarang kita harus mendaki dulu sampai ke ketinggian 800 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 hektar ini memiliki kondisi hutan yang lestari dan jauh dari eksploitasi manusia. Area ini juga dinilai punya potensi pakan, juga ruang yang cukup bagi satwa. Kukang ini hewan nokturnal atau yang aktifnya pada malam hari. Jadi kalau kita mau rilis seperti sekarang, kita nganternya pun harus dari waktu yang siang menuju ke sore. Jadi nggak mengganggu siklus hidupnya. Makanya ini matahari sebentar lagi mau terbenam. Kita harus bergerak lebih cepat. Jadi sebelum kukangnya bangun, kita udah sampai, siap rilis. Perjalanan menuju titik lepas liar diupayakan sejauh mungkin dari aktivitas manusia, agar area satwa tidak bersinggungan dengan manusia. Setelah berjalan hampir 3 jam, saya sampai di kandang habituasi kukang. Sudah sampai di tempat kita akan merilis kukangnya, tapi ternyata nggak langsung dilepas ke alam liar ya. Kita taruh dulu di kandang habituasi 2-3 minggu, ngasih waktu kukangnya untuk pemulihan diri, untuk beradaptasi sama tempat baru. Nanti dilihat kalau kondisinya sudah lebih baik, barulah kita rilis ke alam bebas. Oke, sebelum dilepas ke kandang habituasi, kukangnya ini dipasang semacam kalung radio collar ini sebagai pendeteksi pergerakannya. Jadi nanti bisa dideteksi melalui suara. Jadi nggak bisa nggak bisa gambar, cuma melalui suara. Semakin keras suaranya, nanti kukangnya semakin aktif, semakin dekat. Kukang dipantau perkembangannya agar setelah rehabilitasi mampu bertahan hidup di alam liar. Kukang nantinya juga terus dipantau dengan collar untuk memantau sejauh mana ia mampu menjelajah habitat baru. Kukang pertama audit udah kita rilis. Tuh. Jadi dipancing pakai bambu, nanti dia jalan masuk ke kandang habituasi. Nah di situ mulai deh dia ngerambat dari satu ranting ke ranting yang lain, belajar mengadaptasi, belajar menyesuaikan diri sama tempat tinggal barunya. Meski ukuran kukang tergolong mungil, primata ini punya kemampuan untuk menyerang. Jadi kami harus tetap hati-hati. Menurut data International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa masuk dalam status kritis atau satu langkah menuju kepunahan. Selain itu, kukang juga termasuk daftar 25 primata terlangka di dunia. Ini kukang kedua yang mau kita rilis, si Starmon, lebih agresif dibanding yang pertama. Jadi meskipun bentuknya lucu, gemas, tapi nanganinnya harus hati-hati dan yang pasti harus ahli. Kukang dikenal sebagai slow loris atau lambat dalam beraktivitas. Hewan nokturnal ini mampu menjelajah hutan hingga 8 km saat mencari makan di malam hari. Sip, ini kukang kedua Starmon yang mau kita rilis sekaligus jadi kukang terakhir. Tadi kita udah pasang radio collar di salah satu leher kukangnya. Nah ini adalah alat yang bisa mengecek keberadaan kukangnya. Semakin nyaring bunyinya, berarti kukangnya semakin dekat. Tuh. Oke, nyaring suaranya. Dan buat kita berhasil melepas kukangnya ke alam liar, ke kandang habituasi, di habitat aslinya, itu melalui proses yang sama sekali nggak gampang di pusat rehabilitasi.
Ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, Lahat punya tebing-tebing cadas yang sangat menantang. Seperti yang mau saya datangi kali ini. Saat ini saya cukup tegang karena kegiatan yang mau dilakuin hari ini sesuai dengan nama tempatnya, yaitu Lubuk Madu. Jadi saya akan ambil madu sama masyarakat. Madunya katanya lagi banyak-banyaknya, dan lebah yang menghasilkan madu hari ini adalah Apis dorsata. Jadi ukurannya besar dan sengatnya terkenal sangat menyakitkan. Ini kita lagi pasang jalur dulu karena harus rappelling melalui tebing. Tak mudah memasang tali pengaman dengan medan pijakan yang miring seperti ini. Koordinasi dengan tim bawah harus terus dijaga supaya saat tali dilempar turun tidak mengenai sarang lebah. Ada tim yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di atas tugasnya ini untuk masang instalasi tali. Kalau yang di bawah nanti tugasnya untuk nangkep hasil madu yang udah kita kumpulin di tengah-tengah tebing. Apis dorsata atau lebah madu raksasa terkenal dengan madu yang melimpah. Dalam satu koloni, Apis dorsata bisa menghasilkan 20 kg madu segar. Nah, ini kita akan rappelling cukup tinggi, 40 meter, tapi masih di semak-semak, masih ada pohon-pohonnya. Nanti sekitar 40 meter baru kita akan nemuin sarang lebah pertama. Matahari terik dan kelembapan tinggi membuat rappelling kali ini punya tantangan tersendiri. Salah satunya ngambil madu memang cuma bisa dengan cara rappelling. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat ngambil dari bawah karena madunya ada di ketinggian 10-20 meter. Cuma tahun ini madunya ternyata bikin sarangnya itu di tempat yang tinggi, kurang lebih 40-50 meter. Teman-teman di tim bawah udah ngasih kita bala bantuan dengan cara menghasilkan asap sebanyak mungkin. Semakin banyak asapnya, lebahnya akan semakin pergi, semakin menjauh dari sarangnya. Saya harus bisa menjaga konsentrasi dan menghindari tali agar tidak mengusik sarang lebah. Benar-benar pemandangan yang gak bisa saya percaya. Saya harus tetap menjaga ketenangan supaya koloni lebah yang berjarak kurang dari 1 meter dari posisi saya tetap merasa tenang. Sarang madunya benar-benar gede banget. Dan ini saya ada di antara sarang madu. Jadi saya ke kiri ada sarang madu, ke kanan juga ada sarangnya. Kurang lebih panjangnya dari atas ke bawah sarangnya itu 1,5 meter. Banyak lebahnya, aduh nggak kebayang lagi. Tanah dikit, man. Bener ada persis di samping saya. Selama saya nggak melakukan pergerakan tiba-tiba, selama sarangnya nggak ketendang atau kesentuh, lebahnya nggak akan terbang atau nyerang. Jadi saya harus ada di posisi ini, harus steady, harus still. Sabar. Kalau saya nggak ngelakuin pergerakan yang panik, sedekat apapun saya sama sarangnya, dia nggak akan nyerang. Tapi tadi ada satu lebah yang entah kenapa dia pokoknya nyengat leher saya. Jadi dia keluar gitu dari sarangnya, dia nyengat leher. Habis itu tangan saya otomatis kayak nepis lebahnya. Nah saat saya nepis itu kayaknya tangannya tuh kesenggol sama sarang. Jadi lebahnya langsung nyerang semuanya. Yang saya ingat lebahnya langsung nyerang muka yang saya ingat, mereka nggak nyerang yang lain, tapi mereka langsung nyerang muka saya.
itu panasnya tuh luar biasa. Saya langsung rappling, pokoknya langsung rappling seusaha mungkin gimana caranya langsung rappling. Yang saya pikirnya saya cuma harus masuk air cepat mungkin, tapi biarpun udah masuk air dia tetap kayak nyerang terus gitu. Kalau nih tadi mas ini yang tolongin saya, makasih ya mas ini yang tolongin saya, tarik langsung dibawa ke deket asap, tapi tetap lebahnya ada terus, cuma begitu di deket asap dia udah nggak nyengat lagi. Pelajarannya pokoknya nextnya harus lebih hati-hati lagi, pergerakannya nggak boleh sembarangan, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa kayak saya seperti ini. Setelah kondisi saya dan juga teman-teman lebih kondusif, kita akan coba melakukan percobaan kedua untuk ngambil madu lagi. Tapi kali ini bapaknya sendiri yang rappling dari bawah. Saya jadi tim pengaman sekarang. Jadi kita buat asap yang lebih banyak lagi, ada beberapa titik supaya nanti semuanya penuh sama asap. Nah itu lihat, itu sarang yang mau diambil dan lebahnya udah pada berterbangan di sekitar situ. Jadi kayaknya mereka sadar kalau sarang mereka mau diambil. Tim bawah juga terus menjaga suplai asap untuk melindungi payawal, sembari berjaga untuk mengambil sarang yang terjatuh. Sementara di dalam kelamun, saya merasa aman dan bisa melihat betapa banyak madu yang bisa kami ambil kali ini. Itu bapaknya udah nyampe ke sarang pertama dan langsung dinyalain asapnya. Begitu kena asap, sedekat itu ke sarangnya, lebahnya langsung pada nyerang, langsung pada lari, nyerang semua. Muka bapaknya saya nggak ngerti itu perasaannya apa di atas, pasti rasanya kalau saya di sana panik. Tapi pelan-pelan mulai dipotong sarangnya, terus itu keren banget sih pemandangannya. Sarang kedua memang nggak bisa diambil secara keseluruhan, mengingat posisinya yang sulit dijangkau. Koloni madu sarang pertama yang mulai tenang, terlihat kembali membangun sarang. Inilah keunikan Apis dorsata. Ini bapaknya pakai perlindungan lebih tebal lagi. Jadi ada berapa lapis Pak ini? 3 lapis. Ada 3 lapis sama satu besi yang lumayan tebal ya. Jadi dasarnya itu panasnya luar biasa ya Pak. Tadi waktu diasupin kan dia nyerang semua tuh ke Bapak. Nah itu gimana? Enggak mempan di sini. Nggak mempan sama sekali. Iya, nggak tembus. Nah ini dia, karena baju depannya itu harus yang benar-benar bahannya tebal banget supaya dia nggak tembus. Tapi usaha kita semua udah diserang, udah kena asap, itu nggak sia-sia sama sekali. Nih hasil madunya 1 ember full penuh. Ini dia. Ini royal jelly-nya ya Pak ya? Iya. Ini royal jelly yang warna putih. Terus ini madunya. Nanti sampai rumah kita ini ya Pak ya? Kita peres, baru nanti kelihatan berapa banyak liter madu yang kita dapatkan. Keren banget Pak, super berani. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi semua dari sarang lebah yang kita ambil itu ada manfaatnya ya Pak ya. Madunya udah jelas, sudah terkenal, manfaatnya enak diminum, banyak manfaat juga. Nah ini, kalau ini tuh larvanya. Jadi telur-telur itu ya, telur-telur yang belum jadi lebah, ini juga bisa diolah. Hari ini kita mau buat lemang larva lebah. Pemerasan ini untuk mengambil sari-sari dari larva lebah. Jadi hasil lemangnya bersih dari kotoran. Setengah ember berukuran 25 kg terendam madu murni yang sudah diperas dan disaring. Mantap.
Amis. Amis ya. Amis rasanya larva lebah itu. Cuma ada asinnya karena udah kita kasih garam, Ya oke. cabai, sama bawang putih. Nah sekarang kalau namanya lemang ya ini harus dimasukin ke bambu. Bumbunya juga cukup sederhana. Irisan bawang putih, garam, dan irisan cabai merah untuk penambah rasa gurih. Nah, semua bumbu sudah terisi, tinggal memasak dan menunggu sampai matang. Ini serunya dan susahnya kalau buat lemang karena dia apinya harus besar banget. Ini kurang lebih berapa lama Pak kita bakar? 15 menit, Mbak. Kurang lebih 15 menit sampai nanti bambunya berubah warna ya, Iya, iya. jadi warna hitam. Ini dia Pak hasil masakan kita, Iya, betul. lemang larva lebah. Bentuknya apa ya? Bentuknya lembek, lembek benyek. Biasanya kalau lemang tuh yang saya makan padat, tapi kalau ini benyek. Enak. Ini kejutan buat saya, ternyata rasanya enak. Enak, betul. Biasanya saya makan larva yang mentah. Kalau larva yang mentah tuh rasanya amis. Di mulut amis, mirip kayak telur putih. Tapi ini setelah dikasih bumbu, nggak, amisnya udah nggak ada sama sekali. Baunya masih amis, tapi setelah dimakan, nggak amis. Ada manis madunya. Terus bener kata Bapak tadi, gurih sekali. Betul.